yang perempuan dulu. Apa komedi pertama? Penerimaan tubuh dan darah Kristus. Penerimaan tubuh dan darah Kristus. Yang lain, yang dari laki-laki. Apa itu komedi pertama? Yang lain, tidak bisa jawab. Lolos. Tiba bekti dengar kerai. Komedi pertama, tiba bekti dengar kerai. Asal jawaban itu benar atau tidak? Benar ya? Memang itulah jawabannya. Komedi pertama adalah saat atau momen di mana kita menerima tubuh Kristus. Tapi apa guna tiba de koki de mori Yesus? Apa gunanya? Untuk apa kita makan koki de mori? Sekarang orang tua yang jawab, apa gunanya? Untuk apa? Fungsinya? Coba deh. Supaya kita selalu dekat dengan Tuhan. Supaya kita selalu dekat dengan Tuhan. Ya lumayan. 85. Kurang. Ada jawaban lain? Apa tujuan atau apa gunanya kita menerima tubuh Kristus? Sehingga tangan sengbale mewakili orang tua. Sebagai kekuatan dalam diri kita. Sebagai kekuatan suci atau lambang suci dalam diri kita. Kekuatan atau kesucian dalam diri kita. Ya mantap. Ada kata suci. Dan dia 95 lah. Kalau kekuatan bagi diri kita, kekuatan saja tidak cukup, karena makanan lain yang biasa kita makan di rumah itu juga memberi kekuatan, tetapi tidak memberi kesucian. Yang memberi kekuatan dan kesucian adalah bagi demor Yesus. Jadi ya, itulah yang kita rayakan pada hari ini. Merayakan peristiwa di mana kita menyantap makanan rohani, makanan yang bisa menyelamatkan kita hidup di bumi dan juga menyelamatkan kita hidup di surga atau memberikan kesucian. Karena yang akan kita sambut itu adalah tubuh Kristus yang memberi kesucian, maka kita dipersiapkan dengan baik, mulai dari kemarin dengan pembinaan selama berapa minggu, selama berapa hari, dan juga kemarin dengan pengakuan dan pelatihan. Itu tujuannya supaya kita semua menerimanya dalam keadaan suci, karena yang kita terima adalah suci. Tidak mungkin kita neho piring goa gelas kotor. Tujuannya untuk tiba baik yang bersih. Jadinya kalau kotor tempatnya, pastinya juga akan kotor airnya atau kotor nasi yang akan kita terima. Maka kemarin kita melaksanakan pengakuan dosa. Syukur kepada Tuhan bahwa kemarin juga pengakuan dosa berjalan dengan lancar, anak-anak dan juga orang tua semuanya. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, kita mendengarkan bahwa Yesus membagikan
5 roti dan 2 ikan. Hanya 5 roti dan 2 ikan, tetapi bisa untuk mencukupi untuk mengenyangkan berapa orang? 5.000 orang. 5.000 orang laki-laki. Berarti kalau ditambah dengan istrinya, berarti 1.000 orang laki-laki dan perempuan. Tidak termasuk anak-anak lagi. Mungkin ada 15.000 atau 20.000. Kenyang oleh karena makan 5 roti dan 2 ikan saja. Kenapa bisa? Karena Yesus mengucap syukur. Sebelum itu Yesus mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan itu, sehingga terjadilah mukjizat. Dan ketika para murid membagikannya, semua orang mendapatkan bagiannya, dan ada sisa 12 bakul. Nah, ini menjadi contoh bagi kita bahwa ketika kita berkumpul dalam keluarga dan ada ucapan syukur atas rezeki yang kita terima, maka rezeki itu dapat mencukupi kebutuhan kita semua. Tetapi apabila kita tidak berkumpul di dalam keluarga dan apalagi tidak mengucap syukur atas rezeki yang kita terima, pasti rezeki itu tidak cukup, selalu kurang, selalu merasa ada yang kurang, selalu mencari lagi. Itu karena kita kurang mengucap syukur. Cukup ngajak mengucap syukur oleh baru, karena begini, Bapak makan sendiri, Mama makan sendiri, sehingga ada darah olo, dia ada min olo, dia tahan olo. Begitu juga anak-anak makan sendiri. Saya yakin jarang ada yang makan bersama karena kesibukan masing-masing. Maka dari itu, peristiwa dalam Injil dan peristiwa saat ini mengajak kita untuk berkumpul, untuk mengucap syukur bersama-sama sehingga mencukupi kebutuhan kita, kebutuhan keluarga kita. Salah satu halangan mengapa kita kurang bersyukur adalah kita kurang punya kesempatan untuk berkumpul bersama. Selalu ada perbedaan pendapat. Mama punya pendapat lain, mau masak daging. Bapak punya pendapat lain, Bapak tidak suka daging. Anak apalagi, anak hanya suka Indomie. Jadi ini membuat situasi keluarga kurang mengucap syukur. Harusnya semua yang disiapkan di dapur, apa saja, 5 roti dan 2 ikan itu adalah simbol makanan sederhana. Paling sederhana apapun harus kita terima, kita syukuri, dan itu menjadi berkat bagi kita. Satu lagi, cara untuk memberikan supaya terjadi berkat di dalam keluarga adalah saling percaya, saling terbuka, dan memberikan doa dan berkat bagi anggota keluarga. Bapak memberikan berkat bagi istri, bagi mama. Istri juga memberikan berkat bagi suami, dan kedua orang tua memberikan berkatnya bagi anak-anak. Maka di dalam rumah akan terjadi sukacita, terjadi kedamaian. Contohnya saja, kalau dalam misa, anak-anak yang sebelumnya belum sambut baru, mereka ini kemarin, kalau baris di depan tidak menerima tubuh Kristus, tapi menerima tanda berkat dari paten. Tanda berkat ini juga harus terjadi bukan hanya di gereja, tetapi juga di rumah. Orang tua memberikan berkat kepada anak, suami dan istri saling memberikan berkat, maka di dalamnya akan terjadi kedamaian dan sukacita. Coba sekarang kita lakukan. Coba lihat berkat pertama, Bapa berikan berkat kepada istri, pada tanda panggul oleh Sain istri. Begitu juga istri kepada suami, dan setelah itu kepada anak-anak. Setelah itu kita lanjutkan dengan doa umat. Coba satu, mulai dari suami dulu, berikan berkat kepada istri, atau yang laki-laki memberikan berkat pada tanda panggul
1, 2, 3. Oleh